Museum Nasional Indonesia resmi membuka pameran bertajuk Jalinan Waktu, Pewarnaan dan Tenunan Wastra Indonesia dan Jepang. Pameran ini merupakan hasil kolaborasi antara Museum dan Cagar Budaya Unit Museum Nasional Indonesia dengan Museum Nasional Tokyo, menghadirkan dialog budaya lintas waktu antara dua bangsa yang kaya tradisi tekstil. Pameran dibuka secara resmi oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadlizon, dan akan berlangsung hingga 7 Desember 2025. Melalui tema besar Trading Across Time, pengunjung diajak menelusuri sejarah panjang hubungan kebudayaan Indonesia-Jepang melalui keindahan kain, warna, dan teknik tenun tradisional. Sebanyak 26 koleksi wastra Jepang dari Museum Nasional Tokyo dipamerkan. Sebagian besar berupa kimono langka dari berbagai periode sejarah seperti zaman Edo hingga era modern. Koleksi ini dikuratori oleh Dr. Oyama Yuzuhura, Kepala Bagian Penelitian Museum Nasional Tokyo yang telah lebih dari 10 tahun meneliti tenunan tradisional Asia. Tradisi wasra bukan hanya karya estetika, tetapi juga simbol pengetahuan, identitas, dan hubungan lintas waktu antar bangsa. Pelestarian warisan budaya tidak hanya berbicara tentang masa lalu, tetapi juga masa depan yang dapat terus kita anyam bersama. Meskipun bahan dan teknik wasra antara Indonesia dan Jepang berbeda, namun tradisi kedua negara memuliakan prinsip yang sama, baik melalui songket maupun shibori, melalui ikat atau yuzen. Menurutnya, semua karya ini berbagi satu esensi keselarasan dengan alam. Karya-karya tersebut mencerminkan pencarian manusia untuk menciptakan keindahan yang menghubungkan bumi, jiwa, dan generasi penerus. Seperti diketahui, hubungan antara Indonesia dan Jepang yang terjalin melalui sejarah panjang dan terus berkembang cukup kuat untuk membangun kenangan, makna, dan persahabatan lintas generasi. Kedua negara kita menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1958, dan selama hampir 7 dekade kita telah membangun kemitraan yang saling menguntungkan, yang terus bertumbuh semakin kuat di berbagai bidang. Budaya menjadi jantung dari hubungan kedua negara ini yang hadir lebih awal daripada bentuk kerjasama lainnya, yang terus berkembang sampai hari ini, dan terus menjadi fondasi kepercayaan, saling menghormati, dan persahabatan antara masyarakat kita. Upaya ini memperkuat diplomasi budaya, sekaligus mendorong ekonomi budaya yang inklusif dan berkelanjutan bagi komunitas tekstil kita. Saat kita menatap ke depan menuju 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang pada tahun 2028, kolaborasi ini memberikan arah bahwa budaya adalah dialog yang hidup, yang harus terus dipelihara melalui pengelolaan bersama. Oh, ini kimono guys, kimono dengan corak batik nih. Halo guys, sekarang gue lagi ada di pameran Jepang. Jadi di sini ada pameran kimono. Jadi kimononya itu banyak banget. Jadi Museum Nasional ini kerjasama dengan Tokyo National Museum yang di Jepang. Jadi teman-teman datang aja di sini sampai tanggal 7 Desember. Kimononya bagus-bagus, ada juga batiknya, tapi lebih banyak ke kimononya sih guys. Terus ada gambar-gambarnya juga. Jadi mantap deh. Congrats buat pameran kimono Jepangnya. Pokoknya oke banget. Ini Amakala. Ini patung Nandi. Ini keris guys, keris dari Minangkabau. Ganesha. Andi Suara. Ini Dewi Durga. Ini Bhairawa guys. Keris telah dikenal dan digunakan oleh masyarakat Minangkabau sejak masa kerajaan Pagaruyung sekitar abad ke-14. Pada masa itu, keris bukan hanya menjadi senjata untuk bertahan hidup atau berperang,
tetapi juga merupakan simbol kekuasaan, spiritualitas, dan kebangsawanan. Ini kayaknya juga perhiasan Minangkabau deh guys, buat perkawinan. Standing Ganesha. Menurut sejarawan lokal, keris Minangkabau memiliki bentuk khas yang berbeda dari keris Jawa atau Bugis. Bilahnya cenderung lebih pendek dan lebih tebal, dengan pamor yang unik dan dipercaya memiliki makna spiritual. Ganggang keris biasanya diukir dari tanduk kerbau atau kayu pilihan dan sering dihiasi dengan ukiran yang syarat makna filosofis. Kontemporer Minangkabau kayak kerisnya, terus perhiasan Minangkabau untuk menikah, digabung sama arca-arcanya tuh. Itu namanya pending, untuk mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Nah itu pedang guys, pedang abad 1800-an. Pada zaman dahulu, setiap datuk atau penghulu adat akan diberikan keris sebagai tanda legitimasi kepemimpinannya. Keris bukan sekedar senjata, ia adalah simbol kepemimpinan dan amanah adat. Keris Minangkabau bukan hanya sekedar senjata tradisional. Di Minangkabau, keris memiliki kedudukan istimewa sebagai simbol kehormatan, warisan leluhur, serta cerminan nilai-nilai adat dan budaya yang telah hidup ratusan tahun lamanya. Bagi generasi muda Minang, mengenal keris bukan hanya tentang sejarah, tapi juga menyelami filosofi hidup dan jati diri sebagai bagian dari masyarakat yang menjunjung tinggi adat dan martabat. Toko souvenir Museum Nasional Indonesia memiliki berbagai pilihan oleh-oleh yang bisa dibawa pulang, seperti miniatur koleksi museum, pernak-pernik budaya, dan buku-buku sejarah. Toko ini juga menjual berbagai hasil karya anak bangsa seperti kaos, kain, lukisan, dan berbagai barang lainnya. Produk Dagadu Official Merch Museum Nasional Indonesia adalah kolaborasi antara merek Dagadu dan Museum Nasional untuk menciptakan cindera mata resmi seperti kaos yang bisa ditemukan di toko online seperti Shopee dan Tokopedia. Jadi, produk Dagadu tidak ditemukan di dalam koleksi benda sejarah Museum Nasional, melainkan di toko daringnya atau toko-toko yang menjual merchandise museum. Dagadu asli Yogyakarta. Merek ini didirikan oleh sekelompok mahasiswa arsitektur UGM dan telah menjadi ikon oleh-oleh khas kota tersebut sejak 1994. Nama Dagadu berasal dari kata dalam bahasa slang Yogyakarta yang berarti matamu. Sejarah Dagadu Jogja dimulai dari gagasan 25 mahasiswa arsitektur Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sekumpulan mahasiswa tersebut memiliki kesamaan minat di bidang kepariwisataan, perkotaan, dan desain grafis. Paling laku nih mengenal Paras Nusantara. Jadi teman-teman kalau mau kesini nih harus cobain ini nih. Nah ini ruangan zaman purba, tapi kayaknya udah diganti deh ini. Jadi guys, di Museum Nasional Indonesia ini punya beberapa tempat pameran yang bisa kalian kunjungi. Jadi banyak sih guys tempatnya. Nah, ini kuda nil purba guys. Nah, ini kerbau purba 1,2 juta tahun yang lalu. Tengkorak macan purba 1,2 juta tahun yang lalu. Bagian dari tempurung kura-kura purba 1,5 juta tahun yang lalu. Kepala buaya sungai purba 1,2 juta tahun yang lalu. Oh, ini replika tengkorak Homo erectus yang kiri, replika tengkorak Homo sapien yang kanan. Itu fosil-fosil dari Jawa Tengah sekitar 800.000 sampai 1 juta tahun yang lalu.
terus.